Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Don Yunus dalam pemerintahan online. Dan kita sudah tiba di bagian yang tidak kalah pentingnya dari seri akhir zaman. Setelah kita membahas tentang luka batin dan kesembuhan luka batin, kita masuk ke dalam bahasan tentang kota perlindungan. Nanti akan dibahas mengapa saya akan membahas kota perlindungan ini, apa hubungannya dengan seri akhir zaman. Sangat berhubungan erat Bapak Ibu sekalian, karena apapun yang sekarang ini kita hidupi, kalau masih ada beberapa hal yang masih belum satu pikiran dengan Tuhan, artinya kita masih punya jalan sendiri masing-masing daripada Tuhan, berbeda dengan Tuhan. Nah, ini satu perkara yang serius. Kita bahkan bisa saja menolak mengabaikan nasihat dari Roh Kudus. Ini juga perkara serius. Kalau saya boleh mereview bahwa batasan kita melanggar kalau di perjanjian lama yang sudah tertulis itu 10 kali batasannya. Nah, mungkin bagi kita, mungkin kita sudah lebih dari itu, tapi Tuhan toh tetap memberikan satu kelonggaran, kesempatan, tidak strict seperti orang Israel. Namun sebetulnya itu adalah ukuran anugerah. Jadi kalau kita hari ini ngerasa masih bandel, nakal gitu, tapi tetap dapat perlindungan dari Tuhan, kita masih bersyukur. Dia tidak langsung memberikan penghakiman, lalu kita dihakimi, lalu kita mendapatkan musibah. Wah, gitu ya. Ternyata kalau dengan sampai hari ini kita masih bisa mensyukuri, bertahan, dan ada anugerah yang kita rasakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo sekarang masuk ke dalam isi hati Tuhan lebih dalam lagi. Dia tuh pinginnya apa, kita ngelakuin apa yang diinginkan. Ingat, barangkali kita sedang menjauh nih dari jalan-jalan Tuhan. Dan kita sudah ingatkan kembali kemarin dengan sangat dalam bagaimana ternyata yang menjauh itu ditandai dengan adanya luka batin, karpahit. Itu indikasi bahwa kita ternyata mempunyai posisi yang jauh dari Tuhan. Ya, jadi pengajaran kemarin itu sebetulnya membuat kita sekarang harus lebih hati-hati, serius, tidak main-main lagi. Bahkan tadi ketika saya mempersiapkan bahasan ini di dalam saat teduh, saya dapat satu firman, satu ayat dari 1 Korintus 10. Kalau Bapak Ibu sekalian baca itu 1 Korintus 10, itu sangat related, sangat berhubungan erat dengan di masa-masa ini. Karena peringatannya cukup jelas, dikatakan di situ bahwa semua ini ditulis agar kita yang hidup di zaman-zaman akhir ini berwaspada. Dan di ayat itu dikatakan, barang siapa yang ia pikir dirinya kuat secara rohani, kuat dalam pernyataan Tuhan, kuat dalam hal-hal yang apapun yang rohani, sudah punya satu pelayanan yang luar biasa, udah dipakai Tuhan luar biasa, hati-hati jangan sampai ia jatuh. Jadi Roh Kudus yang menjamin, betul, tapi kalau kita tidak taat pada pimpinan Roh Kudus, semuanya sia-sia. Bahkan di firman Tuhan katakan di kitab Injil, diperlakukan sama dengan orang dunia yang lain. Waduh, Bapak Ibu sekalian, ternyata ikut Tuhan tuh makin serius. Jadi ikut Tuhan tuh kita harus betul-betul mendengar Dia inginkan apa secara pribadi dari hidup kita. Itu yang namanya anugerah, itu seperti begitu. Baik, dalam waktu 1 menit saya akan mulai acara ini. Saya sebenarnya mengundang semua orang, open public, jadi
Siapa saja yang mau bergabung silahkan, saya tidak pilih-pilih. Kalau hari ini saya nggak sempat undang, kelewat berarti bukan artinya nggak mau ngundang. Kelewat karena eh, saya mesti luangin waktu kira-kira 10 menit untuk mengundang, dan akhirnya sayang kalau kelewat, dan orang-orang baru mungkin berpikir ini kapan bagian firmannya ngobrol mulu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya sedang ngundang-ngundang ini. Cukup banyak, dan jadi mengerti saja Bapak Ibu, kalau ada yang mau gabung silahkan tanpa undangan ya. Langsung saja masuk ke Facebook saya jam 5 tepat WIB sore. Meskipun tanpa diundang silahkan masuk karena ini terbuka bagi umum. Siapa saja boleh bergabung, bahkan bila acara ini memberkati Bapak Ibu silahkan dibagikan ulang kembali di Facebook Bapak Ibu semua, dan kiranya teman, keluarga, kerabat, saudara jauh, saudara dekat, teman alumni, apa yang dimanapun saja boleh dapat berkat dari acara ini. Kurang dari 1 menit lagi acara ini akan segera saya mulai. Silakan yang sudah bergabung saling menyapa rekan-rekan Bapak Ibu sekalian di Facebook. Seperti yang saya bilang kemarin, barangkali nanti kita akan terhubung satu sama lain. Ketika kita diutus oleh Tuhan kemana-mana, kita akan saling terhubung loh. Bahkan tepat di hari ini mungkin ada sekumpulan orang-orang yang mendapatkan pengajaran dan pernyataan Tuhan yang sama di belahan dunia mana gitu ya, dengan bahasa yang berbeda tapi dengan pikiran roh yang sama. Jadi itu cara Tuhan kerja untuk kemudian tercipta ada satu jumlah kuota yang penuh, bangsa-bangsa di luar bangsa Israel yang diselamatkan. Itu kata Alkitab. Lalu habis semua diselamatkan, maka dari Sion akan bangkit penebus, akan bangkit orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melenyapkan kefasikan berdasarkan Daniel 9. Melepaskan kefasikan, membebaskan kefasikan di orang-orang Israel. Dan sayangnya sebanyak 144.000 orang-orang yang dipilih oleh Tuhan pada masa itu, pada masa antikristus itu 144.000-nya mati semua. Tapi ketika mereka mati, mereka nggak nunggu di kuburan, langsung bangkit. 3 hari kemudian mereka bangkit. Pak, di mana tuh Pak ayat 3 hari kemudian kok bangkit? Ada dalam Alkitab. Nanti baca Wahyu 11. Nah, kalau kita baca kitab Wahyu, asal kita sudah tahu polanya seperti itu dari Tuhan, kita mudah bacanya Bapak Ibu. Jadi nggak nakutin lagi. Justru kita diberikan pengharapan yang baru loh kalau kita baca kitab Wahyu. Katanya 1 menit Pak, kok lama? Nah itu dia, makanya saya makin kesini kok makin banyak Bapak Ibu ya yang mesti saya undang. Sebentar ya, 1 menit lagi deh. Saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berteman dengan saya yang baru-baru. Saya ucapkan terima kasih. Semoga acara ini dan pertemanan kita berlanjut dan terus kita semua menjadi pengabar Injil dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya rasa mulai ya, udah cukup. Mana ya? Saya mau nyapa dulu deh. Makin banyak. Ya, oke. Selamat bergabung. Selamat sore. Shalom Ibu Monica Bangun. Orang pertama yang bergabung sore hari ini dari Medan. Shalom Ibu.
dan Ibu Lopis Andrea. Selamat sore, selamat bergabung kembali. Dan Ibu Hana Felisa dari Bali ya, selamat bergabung di acara ini. Ini ada teman-teman yang baru ya, Bapak Ibu sekalian, silakan saling berkenalan. Shalom. Jimmy Parera, shalom. Ronald Palili, shalom. Wow, ini tenaga muda semua nih. Oh, pantas Tuhan bangkitkan anak-anak muda agar menjadi penerobos di kotanya masing-masing. Lalu Ibu Manson Sinaga, shalom Ibu. Ibu Rizky dari Malaysia juga shalom. Ibu Kartini Purba, Ibu Jetwoni dari Ambon, shalom. Saudara Hendra Gunawan, ini tetangga saya, saudara saya ini. Ci Mechan, halo Ci, di Bandung juga ini, saudari saya ini, sahabat. Ibu Reni dari Malaysia, Ibu Febe dari Bekasi cerah. Di sini juga cerah dan kami nggak bisa kemana-mana. Hari kedua PSBB di Bandung, kita nggak boleh kemana dan kita nggak boleh nerima tamu. Wow, luar biasa. Novaria dari Medan, shalom. Tim Medan, ayo bergabung di acara ini ya, jangan sampai kelewat. Ibu JB, shalom Ibu Maria Tamba, selamat bergabung kembali. Ibu Vicky Langkutoy dan Bro Pujai, salam. Pak Ibu Yusven, Pak Johdi dari Lampung, salam Pak, apa kabar? Dan Ibu juga, Ibu Yusvin Sura, terima kasih sudah bergabung. Silakan ya, nanti tanpa undangan gabung lagi di sini, silakan saja, terbuka kok. Dan Ibu siapa lagi? Semua ya sudah ya. Oke, kita mulai ya. Sudah cukup waktu kita mendelay. Kita doa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur sore hari ini kami mau dipenuhkan dengan isi hati-Mu. Kerinduan-Mu, ajarkan kami penuh dengan hadirat-Mu senantiasa. Dan hanya fokus kepada apa yang Kau inginkan untuk kami kerjakan. Kami tidak memandang hal yang lain. Kami tidak mengikatkan diri kepada yang lain. Hanya kepada hadirat-Mu, perkataan-Mu. Dan setiap apa yang Kau rindukan, ajarkan kami mendengarkan. Dan ketika kami mendengar Kau bicara, ada satu kehidupan yang baru, yang berlimpah-limpah, mengganti yang pikiran-pikiran yang lama, yang usang dibuang saja. Dan yang baru itu tumbuh menjadi akal budi yang tajam, akal budi yang penuh dengan hikmat, pengertian, pewahyuan, bahkan gampang menerima pewahyuan yang baru yang daripada-Mu. Ajarkan kami hanya mendengar Kau bicara, apapun yang diucapkan oleh-Mu. Roh Kudus silakan Engkau bantu kami mengertinya dalam hati kami masing-masing. Kami percaya ketika kami menerima hal-hal yang baru ini, Roh Kudus akan membantu kami untuk mengerti juga diberikan juga ayat-ayat pendukungnya atau apapun juga yang membuat kami mempunyai damai sejahtera, sukacita dan pengharapan yang baru. Kami percayakan kepada-Mu Roh Kudus untuk membangun ini semua. Dan Tuhan Yesus, mari kita berkumpul, kita bangun bersama-sama anak-anak Allah tempat ini. Di acara ini penuh dengan Roh-Mu, hingga kami semua disatukan oleh kasih-Mu dan kesetiaan-Mu dan ketaatan-Mu. Kami dijadikan sebagai anak Allah yang penuh dengan hadirat-Mu dan penuh dengan kealahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan percaya. Amin. Baik. Salam juga buat Ibu Maria Sinaga, Ibu Ruth dari Malaysia, Reni ya dari Malaysia juga, dan Ibu Melisa dari Malaysia. Wah, dari Malaysia banyak, puji Tuhan. Doakan ya, saya nanti juga dan istri akan ke Malaysia pelayanan. Doakan agar segera terwujud. Ini corona ini rupa-rupanya membuat kita mesti mengalami sabatikal semuanya. Nggak apa-apa. Toh kita juga belajar ya sama-sama di sini. Baik. Saya mau bagikan tentang yang namanya kota perlindungan. Apa itu kota perlindungan? Nah, saya mau kasih tahu bahwa pada akhirnya semua dari kita, semua yang sudah menerima anugerah dari Allah, kesembuhan batin, hidup yang baru, hidup dipimpin oleh Roh, hidup dipimpin oleh anugerah, hidup mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh Kudus, dan akhirnya kepenuhan Allah Bapa. Semuanya pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang mempraktekkan atau mengalami praktek bersama-sama dengan keluarga Allah berupa perluasan kerajaan Allah. Jauh-jauh hari kita sudah belajar ini bahwa
kerinduan Allah sebetulnya dia ingin membuat kerajaan Allah itu diperluas lewat hidup anak-anaknya. Mengapa dulu Adam diberikan otoritas dan kuasa untuk menguasai bumi? Karena Adam harus mempunyai kekuatan dari Allah untuk meneruskan keturunan di bumi dan diberkati, dan juga dalam keturunan Adam itu juga ada kuasa yang menyertainya, mempunyai kekuasaan kerajaan Allah. Jadi kekuasaan kerajaan Allah ini berupa satu kuasa yang diturunkan turun-temurun dari anak ke bapak, dari bapak ke anaknya. Nah, tapi kita tahu kan ada satu kegagalan dari diri manusia. Waktu itu manusia mengalami pemberontakan dan akhirnya kemudian manusia justru memakan informasi yang salah dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sejak saat itu kalau manusia ya, sejak saat itu sampai dengan hari ini, kalau manusia itu mempunyai pikiran-pikiran yang aneh-aneh, yang khawatir, yang cemas, takut, nggak percaya Tuhan, waduh, makin melihat hal-hal yang seperti gini nih, kayak gini nih, banyak orang yang akhirnya menjadi orang yang khawatir, orang yang ketakutan, apalagi lihat akhir zaman, wah ada penanaman chip di mana-mana gitu. Mungkinnya tahu nggak sebetulnya apa yang dikatakan Tuhan kepada Adam? Dari mana kamu tahu informasi itu? Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Adam itu keluar dari Firdaus, sebetulnya Adam itu harusnya memakan buah pohon yang lain, tapi nggak Tuhan kasih tahu. Makanya pas lagi Tuhan tahu bahwa Adam itu makan buah pohon yang ia larang, Tuhan bilang gini, manusia itu setelah menjadi seperti kita, tahu yang baik dan yang jahat, maka agar jangan sampai mereka mengulurkan tangan untuk makan dari buah pohon kehidupan dan hidup selama-lamanya, maka mereka diusir saja dari Taman Firdaus, dari Taman Eden. Coba kalau dari awal dikasih tahu ya, makan buah pohon kehidupan itu akan menjadi hidup yang selama-lamanya, hidup yang kekal, pasti dimakan kan. Nah, tapi anehnya mengapa Tuhan nyatakan bahwa mesti jangan engkau makan buah itu nanti kamu mati, malah dikasih tahu gitu, malah Adamnya makan. Coba kalau makan buah pohon kehidupan pasti lain ceritanya, dan kita hari ini pun nggak ada kayaknya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang saya mau kasih tahu adalah gini, manusia tidak diperkenankan hidup dan makan dari buah yang berbeda. Kalau pernah dulu manusia makan buah dari pohon baik dan jahat, pengetahuan baik dan jahat, hari itu dan mati, kemudian mati. Kalau hari ini nggak boleh meraih dari pohon kehidupan sambil makan buah itu, nanti keracunan. Jadi manusia mesti mati bersama-sama dengan Tuhan lewat baptisan kematian. Nanti baca di Roma 6 ayat 6 sampai 11 bahwa manusia lama mesti mati agar tubuh dosa mati kuasanya. Jadi manusia itu nggak boleh punya hawa nafsu, nggak boleh berdosa, hidup sempurna seperti Kristus. Wah, ini dia Pak yang berat. Nah, makanya kita kemarin sudah lewati beberapa hal di minggu-minggu yang lalu. Akhirnya kita masuk ke dalam kota perlindungan. Bahwa di dalam kota perlindungan itu kita ngebahas apa? Kita ngebahas soal kerajaan Allah. Nah, makanya tahu apa itu kerajaan Allah, bahwa kita tahu hidup di dalamnya dengan norma-norma yang baru, di set up baru semuanya oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Lalu kita semua menjadi orang-orang anak-anak Allah, hidup berdasarkan cara hidup yang baru itu dalam kerajaan Allah, dan kita masuk dalam kota perlindungan. Nah, yang dimaksud dengan kota perlindungan itu adalah apa yang kita bahas pada hari ini. Kita akan lebih perdalam ya. Jadi berkat Allah akan dicurahkan untuk kuasanya atas bumi melalui orang percaya. Ini ending dari semua yang kita bahas nanti di hari ini itu. Berkat Allah akan dicurahkan untuk kuasanya atas bumi lewat orang percaya. Kalau hari-hari ini kita dapat kuasa, dapat otoritas, kalau kita dapat satu kekuatan ya dari Tuhan, kalau udah dapat, pergunakanlah dengan bijaksana. Tapi kalau belum dapat dari Tuhan secara
secara jalurnya benar, jalurnya betul-betul memang dari Tuhan, lewat ketaatan dan lewat penanggalan daging, lewat pikul salib, lewat bukan dirimu kamu lagi, sangkali diri, pikul salib dan ikut Tuhan setiap hari. Kalau bukan dari situ, maka yang terjadi adalah kita mempunyai kuasa dan kekuatan bukan dari Tuhan. Dan ini nanti kita akan bahas juga. Amin. Dan kita harus tahu bahwa penguasa dunia ini sudah dihukum. Jadi Yesus yang sudah mengalahkan maut, Yesus pula yang sudah mengalahkan dosa dan bahkan kematian. Yesus pula yang kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Roh yang diberikan kepada kita lewat Roh Kristus itu menjadikan kita bersama-sama dengan Kristus mengetahui bahwa penguasa dunia ini sudah dihukum. Maka perlu adanya satu maklumat kepada penguasa-penguasa dunia ini atau pemberitahuan. Kalau orang bilang mungkin deklarasi, tapi saya nggak bilang deklarasi. Deklarasi pasti biasanya itu kita satu dapat pernyataan dari orang-orang yang mungkin dapat pernyataan dari Tuhan. Tapi ada deklarasi kalau kita dapat duluan dari Tuhan. Kalau dapat duluan dari orang lain mungkin bukan deklarasi. Jadi maka kita mesti mempunyai maklumat atau mempunyai dasar untuk memberitahukan kepada orang-orang, seperti warga negara Indonesia atau Bandung pada saat ini mengalami PSBB gitu ya. Dapat satu maklumat dan mereka semua mesti nurut dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, dan semua nurut. Maka penguasa dunia, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan ini pun mesti diberikan pemberitahuan dan maklumat oleh kita bahwa kalian semua sudah dihukum, nggak boleh terlalu banyak berkicau, berkuasa lagi atau merusak orang-orang. Nah, kita udah punya belum tuh kuasa dan kekuatan untuk itu? Nah, kalau kitanya masih gampang takut, gampang cemas, khawatir, ya kita masih kalah oleh penguasa dunia. Sedangkan Tuhan Yesus mau repot-repot mati bagi kita agar kita beroleh posisi menjadi anak Allah, yang otomatis adalah mengerti bahwa penguasa dunia itu sudah dihukum. Itu yang akan kita pelajari sepanjang pertemuan ini. Ya, shalom, ini Tika dari tim Medan. Wow. Jadi tim Medan ini adalah tim yang sempat kami kunjungi ke sana dan mereka growing, bertumbuh luar biasa. Nah, saya merindukan juga kota-kota di Bandung juga bertumbuh. Ya, bertumbuh hingga betul-betul kota-kota daerah-daerah Bapak Ibu sekalian itu menjadi perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Wah, itu luar biasa loh. Itu janji Tuhan luar biasa. Sepanjang sebulan kemarin itu Tuhan ngomong banyak banget. Ya, shalom Pak Rudi, selamat bergabung ya. Pasti baru beres kerja nih. Ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa pada dasarnya kita belajar untuk proyek mengalahkan maut pada akhirnya. Ini proyek yang sedang kita buat dari kerajaan Allah. Dan juga sengketa di balik sakit hati, sengketa yang adalah kita punya luka batin, akar pahit, apapun itu di masa-masa lampau, itu pun sebetulnya sudah ada roh mautnya ya. Dan kita juga sudah diberikan pengertian itu roh maut tuh yang kerja. Jangan sampai terlibat dalam perasaan-perasaan yang dulu-dulu lagi deh. Punya akar pahit, roh maut itu bekerja lebih kuat. Jadi kita mesti dibebaskan dari itu semua agar kita mengerti itu semua kuasa-kuasa sudah dikalahkan sebetulnya. Dan musuh yang terakhir bersama-sama dengan musuh yang terakhir itu mesti dikalahkan bersama-sama dengan Tuhan nanti di akhir zaman. Itu roh maut, dan hanya orang-orang yang memiliki kepenuhan Allah saja yang bisa mengalahkannya. Jadi mengetahui siasat mereka, si roh maut itu lebih dini lagi akan mudah menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kerajaan maut itu atas diri seseorang atau bahkan kepada sebuah keluarga. Jadi mereka mempunyai satu proses strategi menghancurkan keluarga terlebih dulu, menghancurkan kondisi masyarakat di satu culture dalam satu negara, lalu dihabiskan semua satu negara lewat pemberontakan itu. Jadi rasanya kalau kita melihat
banyak sekali roh maut kerja juga di dalam gereja. Banyak perpecahan, banyak yang namanya pertikaian, perselisihan, perbedaan pendapat atau perbedaan doktrin. Sebetulnya Tuhan itu membangun satu seperti tampaknya perpecahan, tapi sebetulnya bukan perpecahan loh. Perbedaan pendapat yang berasal dari tingkat pengertian yang berbeda, dan tiap orang pasti begitu kan, tingkat pengertian yang berbeda. Namun kita yang duluan tahu, kita yang duluan matang, harusnya lebih untuk memberikan porsi lebih banyak orang yang bertumbuh untuk bicara lebih banyak. Enggak bicara lebih banyak. Memang betul, saya menghargai Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini, butuh memang satu kelemah lembutan kerendahan hati untuk mendengarkan orang lain bicara. Dan itu susah loh, betul. Saya pun menjadi orang yang mendengarkan orang kadang-kadang, saya udah tahu gitu. Tapi saya masih dengerin juga. Saya mesti mengembangkan buah roh bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita mesti mendapati bahwa kebutuhan orang untuk didengar itu kan lebih tinggi. Ya benar nggak? Makanya kita belajar soal bagaimana menarik kasih dari orang lain. Nah sekarang kita mesti belajar mempraktekkan lebih dari itu. Kita mesti mengasihi orang lain terlebih dulu. Entah gimana mereka kemudian mengasihi apa tidak, mereka ngasih kita bisa apa tidak, itu terserah mereka. Yang penting kita udah lakukan bagian kita kepada Tuhan. Betul tidak? Ibu ya. Ini Ibu Juni. Halo, shalom dari Jakarta ya. Shalom. Ada juga Ibu Eni de Freitas Binan. Shalom Ibu. Dan Ibu Darvinus. Selamat bergabung. Nah, kita baca bahwa kita harus semakin serius bahwa Allah Bapa sedang membangkitkan dan melatih tim peperangan akhir zaman ini. Setiap anggota yang sekarang belajar tentang hal ini harus dengan serius belajar caranya menangani pekerjaan kerajaan maut. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 25. Memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi Allah Bapa yang kerja lebih banyak untuk menaklukkan musuh-musuh Allah di bawah kaki Kristus. Dan musuh yang terakhir dikalahkan ialah maut. Jadi sekarang ini pion-pion yang terdepannya itu bukan maut sebetulnya, tapi roh pikiran berzina, roh pikiran bercabul, roh pikiran pencuri, roh pikiran hoax, dusta dan sebagainya. Jadi kita jarang ada orang yang nemuin sampai dengan roh maut ini siapa, yang kerjanya dalam bentuk rupanya siapa. Dan biasanya kalau Bapak Ibu sekalian sudah bergelut dalam doa pelepasan atau doa syafaat, Bapak dan Ibu sekalian nanti akan berhubungan dengan orang-orang yang ternyata di atasnya tuh leluhurnya tuh nenek moyangnya ada perdukunan. Mengapa perdukunan seringkali menjadi wilayahnya kerajaan maut? Perdukunan itu, si dukun-dukun itu adalah orang-orang yang sudah menggadaikan nyawanya pada kuasa kegelapan, khususnya kepada iblis. Jadi dukun itu adalah kaki tangannya Lucifer secara langsung. Entah itu dukun bohongan atau dukun beneran, sama. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Hati-hati jangan sampai Bapak Ibu sekalian terlibat di dalam perdukunan walau hal-hal yang terkecil sekalipun, termasuk coba lihat telapak tangannya langsung kena gini, kena kita perdukunan loh. Tahu nggak nasib orang yang digituin tuh sama si iblis tuh diapain? Pokoknya mau diapain terserah dia. Mau hidupnya dihancur-hancurin terserah si dukun dan si iblisnya itu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah iseng-iseng seperti itu, wah bahaya. Nanti kalau ada yang begitu hari ini, mari kita doa sama-sama. Sangat berbahaya. Itu bisa diporak-porandakan oleh maut loh. Ya, hati-hati pada perdukunan. Nanti baca Bapak Ibu sekalian di Yeskiel 13. Ada selubung yang sukar nangkep firman Tuhan. Sukar nangkep apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Bahkan cenderung gak percaya. Nah itu namanya ada roh perdukunan tuh.
Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi pada saat Yesus turun ke dalam kerajaan maut itu dia merebut segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Segala rahasia-rahasia ya pegang semua di dunia orang mati itu, di kerajaan maut itu. Jadi jangan takut untuk menghadapi roh maut. Jangan takut karena roh maut adalah jenis penghulu. Kalau dulu orang-orang pernah ngalamin di perjanjian lama, sebetulnya mereka pernah berhadapan dengan malaikat maut. Di antaranya Daud, ketika dia salah melangkah, ketika dia melakukan cacah jiwa, itu ada roh mautnya. Lalu kemudian ketika bangsa Israel di tanah Goshen pun mereka ditulah ya. Orang Mesir ditulah melewati orang-orang Goshen di tanah Goshen. Pembinasa maut pun gak boleh masuk ke rumah-rumah yang ada darahnya di atapnya, di ambang rumahnya ada darah, gak boleh masuk pembinasa maut. Oke, itu sebagai sebagai bocoran. Nanti abis bahan ini beres, Bapak dan Ibu mesti masuk lagi ke wilayah yang lain. Sebentar saya liatin dulu ya. Ini yang akan kita bahas. Nanti kita bahas ini nih, abis ini nih, langsung masuk ke kitab Wahyu. Nah, pembinasa keji. Kalau kita nangkapnya dia adalah antikristus. Jadi sebetulnya yang diajarkan oleh di online ini lengkap sekali. Selain kita belajar soal seri akhir zaman, kita pun belajar soal yang namanya pengungkapan kitab Wahyu. Jadi pastikan jangan sampai kelewat ya Bapak Ibu. Agendakan jam 5 jangan kemana-mana. Ikut online bersama-sama dengan saya, dengan kami di Bandung. Ya, dalam program pertumbuhan orang percaya, Tuhan memberikan kesempatan tiap orang bertumbuh dalam iman dan mengenal kerajaan Allah dalam satu kurun waktu tertentu untuk mengenal bagaimana kasih Allah beroperasi dalam hidup mereka. Kita belajar soal kasih ya kemarin, soal bagaimana kerajaan Allah itu mengoperasikan kasih yang sangat kuat di dalam kerajaan Allah. Tidak pernah ada yang namanya akar pahit, tawar hati yang bertahan tetap dalam hadirat Allah. Jadi kalau kita betul-betul ngalamin doa bersama-sama dengan Tuhan di tempat kudus gitu ya, sampai dengan ngalamin betul-betul kita tuh dijamah, dilambat oleh Tuhan. Sampai titik itu baru kita ngomong. Jadi kalau kita doa sebelum berjumpa pribadi dengan Tuhan, ya masih jauh. Coba ngalamin dulu Tuhan. Penyembahan pujian silahkan. Sampai dengan kita ngalamin Tuhan seperti kita tuh memang betul-betul ngalamin kerinduannya dia untuk mendekat, menjamah kita dengan kasihnya. Kasihnya tuh bisa mengampuni kita walaupun kita tuh berbuat kesalahan serusak apapun itu. Itu kita dilawat oleh kasihnya. Lalu kita betul-betul merasa diri kita dihargai, diampuni, dipulihkan. Baru bicara di situ. Bicaranya pun, Tuhan, aku ingin kau lawat. Aku ingin kau isi hatiku dengan perkataanmu. Nah, jadi kalau kita udah praktekin itu terus-menerus setiap hari, maka kasih Allah beroperasi dalam hidup kita secara penuh. Lalu berikutnya apa? Lalu Tuhan akan mengambil mereka semua sebanyak yang dapat diperoleh oleh Tuhan untuk memasuki peperangan zaman akhir ini. Banyak hal yang belum mengetahui rencana Tuhan ini. Banyak sekali orang Kristen yang berhenti di daerah berkat saja dan sangat suka tinggal di situ terus-menerus. Tapi mereka yang mau dipimpin oleh Roh Kudus terus-menerus akan mencapai titik yang penting ini. Itu pentingnya apa? Mengalahkan maut. Ini adalah panggilan tertinggi bagi tubuh Kristus yang menjadi tempat kediaman Allah Bapa dan berguna dalam segala pekerjaan. Membinasakan kerajaan maut
adalah pekerjaan yang terpenting sekarang dalam daftar urutan tugas anak-anak Allah. Jadi ada satu prioritas dalam tugas-tugas anak-anak Allah di muka bumi ini, yang tertinggi adalah membinasakan maut. Wah. Karena itu sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau beritakan soal kasih. Memang sering banyak orang dengungkan kasih, betul? Tapi ternyata setelah kita bukain lebih banyak hati kita, di dalam hati kita ternyata banyak yang lukanya, banyak yang tawarnya, banyak isi hati yang salahnya, banyak yang nyimpen luka batin, banyak yang gak terima perlakuan orang lain, atau nerima ketidakadilan, dan sebagainya. Itu semua saya anjurkan, buang semua selagi sempat. Benar. Kalau kita masih nyimpen yang begituan, roh maut kerjanya itu seringkali silent, mencengkram diam-diam, dan akhirnya dicuri oleh roh maut. Damai sejahtera kita, sukacita kita, bahkan iman kita pun bisa dicuri. Jadi beritakan soal kasih yang bertentangan dengan kuasa dan otoritas milik si iblis. Pak, ini kan kuasa dan otoritas emang kan diberikan oleh Tuhan. Iya, tapi iblis pun punya juga kuasa dan otoritas. Saya mau bilang gini ya, apakah iblis dan maut itu punya otoritas, punya jabatan? Punya tugas, punya kekuatan, punya. Loh, kok memang begitu Pak? Iya, hanya untuk memberikan kesempatan bagi mereka di dunia ini untuk beroperasi. Dan kemudian kerajaan Allah membatasi kekuasaan mereka sebetulnya dalam hal untuk mendisiplinkan semua anak-anak Allah yang sedang sekolah di dunia ini. Jadi sekarang ini kita mesti hati-hati, kita beroperasi di dalam kasih. Sementara tanda kutip si setan berbicara soal yang namanya kuasa dan otoritas, dan menjadikan orang-orang yang di bawahnya itu terikat di bawah kekuatannya si jahat. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah praktek berdoa syafaat atau praktek pernah mendoakan orang-orang yang kerasukan roh jahat, pasti pada saat tertentu, pada titik tertentu ada mentok di daerah tertentu. Ketika ngadepin ada roh yang lebih kuat, yang lebih lagi jahat, lebih banyak menyesatkan banyak orang, biasanya di wilayah perdukunan atau di wilayah tentang kepercayaan tertentu. Banyak, apalagi soal yang langsung berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ada yang begitu. Pasti ada kalanya kita bingung, kok ini gimana nanganinya, kok ngebandel nggak mau keluar. Karena di wilayah roh sebetulnya Bapak Ibu sekalian, mereka pun punya kekuasaan, dan mereka akan sangat sulit meninggalkan kekuasaan itu karena mereka pun diperbudak oleh kekuatan di atasnya, terus sampai ke atasnya, terus sampai ke roh maut. Jadi mereka ketakutan. Tinggalin cepat tubuh ini, nggak mau. Kenapa? Takut. Ada kalanya begitu. Mengapa? Karena mereka pun sebetulnya harus benar-benar melepaskan kekuatan mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi kekuasaan itu mesti diletakkan di bawah kaki Kristus. Sekali lagi, saya bagikan di publik ini enggak detail, general, hanya kepada Bapak Ibu sekalian yang ngalamin langsung ketika mengalami doa pelepasan, doa syafaat, atau doa orang yang ngalamin kuasa-kuasa si jahat. Ketika didoakan dan bermanifestasi roh jahatnya, nah baru praktekin tuh yang kayak gitu. Mereka akan betul-betul diberikan maklumat. Tahu nggak sekarang tuh lagi ada PSBB? Tahu nggak sekarang tuh Tuhan tuh sudah mengalahkan kalian? Masa? Gitu. Betul. Jadi ada kalanya kita mesti betul-betul mengetahui di luar sana ada nilai-nilai kebenaran yang diajarkan lebih dalam
kepada orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Ya. Nah, hal berikut yang harus diketahui adalah bagaimana sistem kerajaan si iblis telah dibangun. Lihat ini, mereka membangun kuasa dan otoritas untuk mengikat orang-orang di bawah sistem mereka. Bukan kasih. Bedanya gini, kalau kerajaan Allah mempraktekkan kasih, muncul otoritas dan kuasa. Tapi kalau si jahat itu, mereka ngomongin soal kuasa, tenaga, otoritas, kekuatan, power untuk mengikat orang-orang di bawah sistem mereka. Dan kalau orang-orang yang gak mau ikut, langsung kayak dihukum, langsung kayak diberikan punishment. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini beda-beda tipis. Kita mesti betul-betul mempraktekkan kasih, kemudian keluar yang namanya kuasa dan otoritas. Beda ya. Jadi hati-hati, perhatikan bagaimana sistem mereka telah ditiru oleh kerajaan-kerajaan dunia di bawah kekuasaan si iblis. Nah, kerajaan-kerajaan di dunia atas tuntunan si iblis itu banyak. Di antaranya dengan cara orang yang bandel yang nakal dihukum aja. Dimatikan saja, nggak boleh pelayanan lagi dan sebagainya. Wah, itu bahaya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita baca Lukas 22:25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung atau benefactors. Tetapi kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab, siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, Tuhan itu datang bukan sebagai manusia yang lihatin kuasa, nurutin api dari langit gitu ya. Seperti ketika orang-orang Samaria mencegah murid-murid Yesus, dan Yesus sendiri masuk ke Samaria, dan kemudian muridnya Yohanes dan Yakobus kemudian, "Guru, apakah boleh kami turunkan api dari langit?" Berarti itu murid dua-duanya sudah pernah praktek tuh, pernah nurunin api dari langit. Makanya dibilang begitu ya sama Tuhan. Nah, Tuhan bilang dalam kitab yang kita pegang di TB, terjemahan baru, hanya memperingatkan mereka saja. Tapi dalam edisi Amplified Version, dalam NIV, New King James Version, dikatakan, kamu tidak tahu jenis apa yang ada dalam hatimu, roh apa yang ada dalam hatimu ketika engkau ngomong demikian. Jadi Tuhan bilang, meskipun engkau murid yang ikut-ikut Tuhan kemana-mana, tapi ketika mereka bicara soal kuasa, soal kekuatan, kadang-kadang mereka nggak tahu itu asal dari mana, asalnya, mannernya. Waduh, Bapak Ibu sekalian, kalau saya membuka Alkitab lebih dalam, kalau kita sekarang banyak orang-orang yang cenderung ngomongin soal yang punya kekuasaan, punya otoritas, dan kalau kita nggak tertib melaksanakannya, kita menjadi orang-orang yang di bawah mannernya si jahat tanpa sadar. Jadi kita mesti mempunyai penundukan diri kepada Roh Kudus untuk kita tertib memberikan satu pelayanan, atau kalau lagi doakan orang, betul-betul kita butuh Roh Kudus. Jangan berjalan sendirian. Lukas 22:28, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaan kepada kamu sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Jadi Tuhan menganugerahkan kerajaan kepada murid-muridnya, sama seperti Allah Bapa menganugerahkan kerajaan-kerajaan itu kepada Tuhan Yesus. Nah, menariknya bahwa murid-murid itu kemana-mana ikut Tuhan, dan setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan pun
yang Tuhan alami pun mereka juga tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itu sebabnya mengapa kita dinyatakan oleh Tuhan, barang siapa yang tidak mau sangkali diri, pikul salib tiap hari dan ikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah sekarang kalau kita samain dengan ayat ini, jadi pentingnya ikut Tuhan kemana-mana, termasuk di tempat-tempat yang gak enak, ngampunin orang, bahkan melayani orang yang berkhianat. Kita mesti lakuin. Itu Tuhan yang ngomong, bukan saya. Nah kalau hati kita mau betul-betul disembuhkan dari yang namanya luka-luka, apalagi tentang pengkhianatan, nah lakukan yang terbaik bagi orang yang mengkhianati kita. Betul ya, itu Tuhan yang ngomong loh. Kita akan mengalami kelepasan dan mengalami kasih yang sempurna di situ. Amin. Ya, apakah jaringan putus-putus? Mudah-mudahan jaringannya mulus ya, stabil. Nah, kerajaan si iblis berdiri teguh karena mereka memakai kekuasaan sampai sebagai pengikatnya. Namun, kerajaan Allah mengikat dengan kuasa, yaitu kasih. Bapak Ibu, kalau kasih itu beroperasinya bahkan lebih dahsyat loh dari yang namanya kuasa-kuasa yang dipakai sama si jahat. Karena kuasa-kuasa si jahat itu merupakan satu kuasa-kuasa yang mengikat dengan di dalamnya ada ketakutan, takut dihukum, takut dimarahin. Kita sekarang ngerti gak sih kalau kita ngikut Tuhan tuh kadang-kadang kalau kita salah gitu ya, oh jangan-jangan Tuhan marah, jangan-jangan Tuhan nanti memberikan penghakiman kepada saya. Jangan-jangan Bapak Ibu, berdasarkan itu tuh kita sekarang gak ngerti kasih Allah loh. Benar. Bukan artinya kita juga menjadi ceroboh sih, ya. Tapi benar-benar kita menjadikan diri kita tuh bijaksana menangani atau berjalan dalam kasih Allah. Hingga kita benar-benar menjadi orang yang mewakili kerajaan Allah di dunia ini. Hingga orang-orang yang mengenal kita tuh mengenal Allah. Itu yang Ia mau kan. Orang berpikir bahwa sistem dunia yang mengikat segala sesuatu berdasar kekuasaan adalah jalan yang paling benar. Sementara ikatan kasih yang dianggap cara yang lemah dan tak cocok. Lemah, kasih itu lemah, enggak jantan ya, enggak keren gitu. Memang sih tampak bagi dunia begitu, tapi kekuatan di dalamnya besar sekali. Mereka berpikir demikian karena mereka harus mengkopi asal-usul mereka, kerajaan si iblis. Kerajaan Allah selalu melakukan sesuatu dengan kasih, dan itu telah menetapkan seluruh jagat raya sejauh ini. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Di seberang sana, mereka memakai kuasa dan otoritas. Allah tidak memerintah dunia dengan kuasa, tapi dengan kasih. Ketika akhirnya Allah mempergunakan kuasa untuk mengakhiri segala sesuatu, adalah karena setiap orang harus menerima upah sesuai pekerjaan mereka. Jadi suatu saat ada kalanya Allah pakai kuasanya, pakai haknya untuk mengadakan penghakiman atau menjatuhkan putusan. Ketok palu, udah. Kalau udah ketok palu nggak bisa. Misalnya Musa waktu itu kan nggak boleh masuk ke tanah perjanjian karena apa? Bukan karena mukul batu loh, mukul batunya boleh silakan. Tapi marah dan ngutukin orang Israel. Itu Tuhan bilang, ngapain kamu ngutukin? Kamu marah. Jadi kalau Musa pernah marah diperbolehkan, tapi saat itu Musa nggak boleh marah. Dan ketika Musa marah, Tuhan bilang ambil keputusan ketok palu, nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Kalau di kitab Ulangan nanti Bapak dan Ibu sekalian baca, Musa negosiasi berapa kali, kata Tuhan, sudah cukup. Oke, kalaupun kau mau lihat, boleh naik ke Gunung Nebo, nanti aku tunjukin tanah perjanjian itu. Kalau Tuhan udah ketok palu, nggak bisa lagi diganggu-gugat. Nggak bisa. Nanti ada caranya.
ada satu cerita bagaimana Musa hampir mati karena ceroboh sebelum ia membebaskan orang Israel. Nanti akan kita bahas ke sana. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah, ya, lihat ini, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita memandang bahwa setiap kita berdosa layak untuk kita dijatuhi hukuman. Betul? Lalu kita ngalamin hal-hal yang buruk, pasti karena saya berdosa nih. Betul? Kayak gitu enggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu ya. Asalkan kita ngerti kalau kita sudah pada titik tertentu, sadar bahwa kita jatuh di lubang yang sama, sadar bahwa kita lakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, sadar, cepat ganti pikiranmu, langsung ubah pikiranmu, jangan sampai tinggal di kesalahan yang sama lagi atau tinggal dalam pattern yang sama lagi. Cepat-cepat ganti kehidupan. Dengan cara apa? Tinggalin tuh pola hidup. Misalnya jatuhnya di internet, jatuhnya di HP. Ya sudah, segala apapun yang di HP yang bikin kita jatuh, uninstall, hapus. Misalnya game, hapus. Gitu ya. Mengapa? Waktu-waktu yang sekarang ini mahal, lebih mahal dari harga-harga komoditas pangan apapun. Waktu yang sekarang kita jalani ini menjadi waktu yang mahal. Mengapa? Karena kita sekarang menjadi anak Allah yang mempergunakan waktu untuk memperluas kerajaan Allah. Sekali kita lalai, salah pergunakan waktu, nggak ada kesempatan untuk kita nyusul. Kalau udah ketok palu dari Tuhan, nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, satu contoh kemudian yang saya tekankan adalah kematian pasangan suami istri yang terkenal di kitab Kisah Para Rasul, yaitu Ananias dan Safira. Mengapa suami istri ini mati? Apakah betul Tuhan menghukum mereka sampai mati? Ada satu cerita bagaimana kemudian seorang Safira menjual sebidang tanah. Ngomongnya menjual sebidang tanah dan hasilnya diserahkan semua kepada para rasul-rasul. Padahal ia menyimpan sebagian dari penjualan itu. Nah, mengapa kemudian ia mati dan juga kemudian suaminya mati? Karena kemudian mereka dikuasai iblis dan mereka berbohong kepada Roh Kudus, mendustai Allah. Lalu kita lihat ayatnya. Kisah 5 ayat 1. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan meninggal dunia. Semua orang yang mendengar hal itu sangatlah ketakutan. Nah, lalu kemudian datang suaminya. Mengapa berdua kamu bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Nah, ini nyambung dengan 1 Korintus 10 nih Bapak Ibu sekalian. Barang siapa sekarang yang sudah tahu, ya, udah tahu perbuatan-perbuatan kita yang sering kita lakukan itu salah, nggak boleh, di mata Tuhan itu nggak boleh dosa. Tapi kita lakukan terus-menerus, kita berharap Tuhan ampuni. Ampuni sih ya. Tapi kalau Tuhan ngampuni, sadar nggak bahwa kita tuh menjadi orang yang sukar diubahkan, sukar bertobat, dan cenderungnya nakal dan bandel. Pada kesalahan-kesalahan yang sama berulang-ulang, kita menjadi anak-anak yang nakal. Apakah diampuni, Pak? Diampuni, tapi kitanya sukar diubahkan seperti sedia kala.
Dan ini menjadi bahaya bagi kita karena yang kemudian beroperasi di dalam kesempatan untuk kita hidup itu, muncullah jerat-jerat si jahat yang bilang pada diri kita, udah lakuin aja, toh pasti Tuhan ngampunin, gak apa-apa. Bapak ibu sekalian, kayak ini nih, Anania Safira, ternyata dua-duanya mati karena mereka mencobai Tuhan. Jadi kalau kita semua udah tahu nih, oh Tuhan tuh gak suka yang begitu ya, jangan lakuin lagi. Ya, jadi dua-duanya karena mereka itu betul-betul gak bisa dikoreksi sebetulnya. Nah, mereka dibunuh oleh dosa mereka sendiri, bukan Tuhan bunuh, bukan Roh Kudus membunuh, bukan. Di depan hadirat Allah yang kuat, dosa tak dapat bertahan. Mereka akan mengakhiri permainan mereka dengan membunuh orang yang mereka pakai. Itu roh maut. Roh maut akan mengoperasikan pekerjaannya, kekuatannya, kuasanya yang ada di bawah kendalinya kalau ternyata orangnya pada tingkat tertentu memang sukar diubahkan sama Tuhan. Itu bagian mereka, bagian eksekusinya. Roh Kudus tidak bunuh mereka, namun Roh Kudus bisa jadi amat berduka. Makanya jangan pernah mendukakan Roh Kudus ya. Namun ia menjadi amat berduka sehingga tak mampu melindungi mereka lagi dari pekerjaan roh maut atas mereka. Ya. Nah, kalau di dalam Alkitab kita di Perjanjian Baru, beberapa murid-murid Tuhan pernah mempraktekkan ini. Kalau ada orang-orang yang sukar diubahkan, sukar dinasehati, sukar diberikan pengajaran, bandel, nakalnya minta ampun, meskipun mereka jemaat Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 19, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kalau ngikut acara ini juga mesti ada Alkitabnya. Barangkali saya salah bicara atau saya salah baca, Bapak dan Ibu sekalian bisa saling cek satu sama lain dan menegur saya bila ada, Bapak itu nggak ada ayatnya loh. Nah gitu, silakan ya. Jadi kita sama-sama bertumbuh. Karena saya pun perlu adanya saran untuk saya tahu bahwa saya ngajarinnya nggak ngajarin yang salah. Ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya dan yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Bayangin loh, Paulus pernah menyerahkan 2 orang yang diduga 2 orang ini sukar untuk ditegur, sukar dan nasihati, nakal. Jadi ia menyerahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Oke, ada ayat yang lain. Ada 1 Korintus 5 ayat 4. 1 Korintus 5 ayat 4. Lihat ini. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Seakan-akan di sini ada satu permainan ya. Sebenarnya bukan permainan. Ini satu etika di alam roh. Orang yang gak bisa diubahkan sampai dengan titik tertentu, sampai dengan batas tertentu, sampai dengan ketok palunya muncul dari Tuhan, ketok palu gitu ya. Ya udah gitu, gak bisa ditolong lagi. Dan bagian eksekusinya adalah roh maut yang kerja. Tapi rohnya selamat apa enggak? Nah itu katanya selamat di hari Tuhan. Asal sebelumnya lebih dulu Paulusnya seperti Paulus dulu mendoakan jemaat ini. Tuhan, aku sudah memperingatkan lo jemaat ini. Aku sudah bilang lo, 4 mata mau bawa saksi, 2 atau 3 saksi. Orangnya masih degil aja Tuhan. Minta ampun. Engkau, aku berikan kuasa untuk membuat dia selamat. Entah dengan cara apapun. Kalau dalam Alkitab dikatakan gini, kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan, aku serahkan kepadamu ya, engkau yang kerja. Entah dia kerjanya bagaimana, ternyata yang pakai eksekusinya adalah roh maut, meskipun mati.
tapi kemudian di hari Tuhan, di pengangkatan, rohnya selamat. Seakan sadis, tapi dia orangnya nggak mungkin lagi ditegur dan nasihati, nakal, ya udah. Nah, jangan coba-coba Bapak Ibu sekalian. Yaudah, mending cari itu deh, kayaknya boleh nakal tapi selamat. Nggak juga seperti gitu ya Bapak Ibu, jangan. Boleh nakal-nakal tapi akhirnya selamat juga. Ya kalau misalnya benar kitanya memang ada kesempatan untuk itu dan Tuhan jawab, ya oke deh, setuju gitu, deal. Tapi ternyata banyak dipakai oleh orang-orang yang menyalahgunakan wewenang dan anugerah dari kasih dan anugerah dan kesempatan untuk itu tuh dipakai sewenang-wenang, akhirnya lupa bahwa sekarang ini sebetulnya kita sudah masuk di akhir-akhir mungkin waktu-waktu untuk kelonggaran Tuhan nyata atas kita. Ini mungkin kelonggarannya entah keberapa kali. Benar loh. Dari zaman ke zaman itu panggilan Tuhan sudah ada. Mesti adanya orang-orang yang penuh jumlahnya agak selamat. Tapi nggak pernah kesampaian juga hingga pada saat ini. Mesti sekarang ini. Mengapa? Banyak orang akhirnya tersadar, oh saya butuh Tuhan, oh saya butuh keselamatan yang pasti, oh saya butuh abis ini ngapain. Dan Bapak Ibu sekalian tahu nggak, seluruh orang-orang yang memegang kepercayaan apapun, apalagi kepercayaan orang-orang timur, dari orang-orang timur, mereka belajar bagaimana mereka mengalami seperti orang yang akan mendapatkan tubuh yang baru. Mereka dengan membukanya di wilayah jiwa. Ada pembukaan satu selubung-selubung tertentu yang ada dalam diri mereka dengan kekuatan tertentu. Apa yang mereka latih sebetulnya mereka sedang melatih kekuatan jiwa. Apakah mereka bisa paham dan bisa sensitif kepada hal-hal tertentu? Mungkin. Apakah mereka bisa dengar suara Tuhan? Bisa saja. Tapi top-topnya Bapak Ibu sekalian, mereka akan menjadi orang-orang dalam golongan domba saja nanti di akhir zaman, bukan golongan kambing sih. Kemungkinan mereka akan masuk ke wilayah orang-orang yang diperkenankan masuk dengan anugerah Tuhan, masuk di kerajaan 1000 tahun sebagai golongan domba. Pol-polnya itu. Kok bisa gitu Pak? Bisa. Nah kalau ada sebagian mungkin orang Kristen yang gak terangkat, mungkin bisa jadi menjadi orang-orang yang golongan kambing. Mengapa? Kalau ngejar-ngejar orang Kristen lagi dan ngejar-ngejar orang Yahudi dan yang datang dari Israel datang ke Indonesia untuk penginjilan, dikejar-kejar lalu dimatikan, nah itu golongan kambing. Aduh, nanti kita masuk ke sana deh. Pokoknya banyak sekali apa yang kita harus dapati, banyak peringatan-peringatannya. Jadi belakangan ini memang banyak peringatan-peringatan yang jelas, terutama tadi pas lagi nyiapin bahan ini di 1 Korintus 10 jelas dikatakan, oleh karena itu barang siapa yang menyangka tegak berdiri, hati-hati jangan sampai ia jatuh. Wow, itu tegas sekali. Nah, kalau kita lihat bahwa Tuhan menghendaki adanya konsekrasi penuh atau pengkhususan hidup kita khusus bagi Tuhan. Di antaranya soal tentang bagaimana si roh maut itu jangan sampai gak boleh nerobos ke dalam diri orang percaya atau kepada diri anak-anak Allah. Ya, jangan sampai kita salah mengenal Tuhan. Jadi kita harus mengenal Tuhan sebagai sebagai Tuhan yang benar-benar jangan didukakan. Sebagai kita mengerti sebagai anak yang mengerti fungsi Roh Kudus sebagai penolong yang enggak boleh didukakan. Mungkin saja pada tahap tertentu Roh Kudus masih bertahan untuk melindungi kita. Tapi kalau ternyata dihianati, didukakan, atau tidak dituruti nasihatnya lagi, mungkin dia tidak mau bertahan. Tetapi Tuhan tidak dapat membunuh siapapun karena Allah adalah kasih. Dan ternyata yang ia pilih adalah lebih baik mundur daripada orang itu sampai akibatnya biasanya maut kadang-kadang menyambarnya dengan cepat sekali. Di mana ada kehadiran Allah, di sana juga ada roh kematian
yang berusaha menerobos masuk. Kalau tadi ada mana ya? Tadi ada yang bicara sama saya di apa namanya? Nah ini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis maka ia akan lari daripadamu. Betul, tunduk kepada Allah. Ya. Lalu ada lagi, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling berjalan-jalan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Mengapa ia berkeliling? Karena ia melihat ada pagar pelindungan di setiap anak-anak Allah. Dia nggak bisa berkeliling, tapi anak Allah bisa keluar dari pagar pelindungan Allah. Itu bahaya, beda. Itu sebabnya maka mereka roh-roh maut atau roh kematian berusaha menerobos masuk. Contohnya, Musa ketika sudah diutus oleh Tuhan sampai dengan namanya siapa engkau yang mengutus aku ini Tuhan? Aku adalah Ehye, Asyir Ehye. I am who I am. Nah, habis dari situ Musa kan diperkenankan untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi ternyata ketika ia sedang bersama-sama dengan istrinya dan anaknya, tiba-tiba Tuhan hendak membunuh Musa. Kita lihat ayatnya di Keluaran. Keluaran 4 ayat 24. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Wah, ini permainan macam apa ini? Tuhan udah bilang akan menjadikan Musa sebagai pembebas bangsa Israel. Kok di tengah tempat untuk Musa berjalan dan kemudian ia bermalam, Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Aneh ya. Tapi untunglah Musa punya Zipora. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu di kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Perjanjian sunat sudah diajarkan oleh Abraham kepada anak-anaknya. Tapi ketika Musa nggak tahu ini, apakah Tuhan nggak ngasih tahu dulu? Nggak ada ayatnya ya. Tuhan dikasih tahu tentang pengantin darah, tentang sunat. Nah, ada kalanya hubungan kita dengan Tuhan itu mempunyai satu hubungan yang sangat dekat, dan ia menekankan tentang hubungan itu dengan jelas. Tentang adanya isi hati yang harus kita tahu. Apakah Musa melalaikan apa yang sudah Tuhan nyatakan? Saya nggak tahu. Tapi kemudian, mengapa Tuhan ingin membunuh Musa? Ini paling penting. Pentingnya adalah kita mesti betul-betul mengkhususkan diri hidup kita hanya untuk Tuhan. Jangan sampai ada celah-celah kematian masuk di dalam jiwa kita. Atau roh maut dalam jiwa kita. Apapun tentang pelanggaran-pelanggaran apapun. Termasuk soal Yosua. Yosua juga belajar soal namanya kekudusan. Di Gilgal ketika Yosua hendak memimpin orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian, menyunatkan orang-orang Israel yang lahir di padang gurun setelah generasi pertama 40 tahun itu mati di padang gurun semuanya. Ini soal sunat, soal yang namanya konsekrasi, pengkhususan hubungan dengan Tuhan. Supaya sekarang mengerti ya, kita akan ngomong akan kemana. Ya, Pak Doni, kalau kita sudah banyak dikasih tahu firman Tuhan, banyak orang kepahitan dan dendamnya mau dikasih kepada orang dengan orang lain, tetapi dia keras hati dan gampang bertobat, salah berdoa kita di depan Tuhan. Salah atau tidak berdoa kita di depan Tuhan? Enggak salah. Tuhan, curahkanlah roh pertobatan atau roh pengenalan akan Kau dan kasih-Mu kepada orang itu. Nah, yang sering terjadi adalah Tuhan Kau ubahkan hatinya. Iya, Tuhan akan ubahkan hatinya. Betul. Tapi ternyata yang diubahkan
terlebih dulu ternyata hati kita. Jadi waktu itu saya berdoa begitu, kemudian saya mempunyai satu pikiran yang jelas. Oh, ternyata untuk kita minta perubahan dari orang lain, kita harus diri kita berubah dulu bersama-sama dengan Tuhan. Baru masalah orang itu berubah apa tidak bukan urusan kita lagi. Betul tidak? Yang penting kita diubahkan Tuhan dalam setiap kondisi. Wow. Nah, adalah perlindungan Tuhan yang membuat anak-anak Allah tetap hidup di bumi ini. Dan hidup di bumi ini untuk kepentingan berbuah, maka jangan sampai kita ingin pulang lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan. Dari yang sudah diinginkan oleh Tuhan, jangan pulang lebih cepat. Justru makin lama di bumi makin bagus, berbuah lebih lebat, lebih bagus. Nanti aku perlengkapi dengan kerajaan Allah. Gitu ya kata-kata Tuhan. Jadi itu terjadi dengan semua orang di bumi ini bila mereka tak bertobat. Bila mereka tak bertobat, hati nggak diubahkan, mereka akan dibunuh mati oleh iblis, atau lebih tepatnya oleh roh maut, karena mereka tak berada di bawah perlindungan Tuhan. Oke, perhatikan baik-baik ya. Bagaimana caranya agar kita ada di bawah perlindungan Tuhan? Keselamatan pasti dijamin. Nggak pernah ngalami yang namanya maut. Mereka yang dibeli dengan harga darah anak domba Allah saja yang berhak menerima perlindungan. Karena Yesus telah meminta kepada Allah Bapa untuk melindungi mereka. Sekarang bagi mereka yang telah percaya kepada Yesus, mereka akan tetap selamat selama mereka mau tetap tinggal di bawah naungan Allah. Bila mereka berlaku salah kepada Allah dan tak mau dikoreksi dan tak mau dikuduskan lagi, maka mereka memilih jalan mereka sendiri. Bahaya selalu dekat dengan mereka. Dan Tuhan sangat sedih kalau terhadap orang-orang yang begitu keras hati dan orang-orang yang kalau diingatkan dikoreksi keras gitu. Sedih banget. Mereka akan cenderung menjadi mangsa si maut. Saya mau bukain ayat. Barangkali Bapak Ibu sekalian pernah baca ayat ini. Yeskel 33 ayat 11. Buka Alkitabnya bersama-sama dengan saya. Yeskel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Orang fasik kan orang yang tahu firman Tuhan tapi nggak mau ngelakuinya ya. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kamu Israel? Artinya, ngapain mati? Gak boleh mati, jangan matilah. Dan kau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Adil nggak Tuhan? Kok rasanya nggak adil ya Tuhan?
Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Padahal tindakan mereka yang tidak tepat, kata Tuhan. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Jadi hari ini kalau kita lakukan keadilan kebenaran, apa yang Tuhan mau, itu yang adil ya, bukan apa yang kita mau loh. Maka kita akan hidup. Bapak Ibu sekalian nangkep ya. Cara kita berlindung dalam naungan Allah itu bukan karena kita sudah lakukan hal baik menurut kita, tapi apa yang menurut Tuhan standarkan baik untuk kita lakukan. Kalaupun kita ada di level orang fasik sekalipun atau bahkan orang jahat. Tapi kalau kita betul-betul diubahkan, mau tetap tinggal dan nasihati oleh Tuhan, diberikan pengajaran, dituliskan hati kita oleh pengajarannya setiap hari, yang mau kita seperti itu, bahkan kita menjadi orang-orang yang gampang nurut, meskipun tampaknya rugi bagi orang dunia, tapi ternyata kita memperoleh kehidupan. Kita diperkenalkan hidup. Tahu gak tuh hidup tuh kayak gimana sih hidup? Apakah hidup yang sekarang ini kita pikir itu hidup? Nah, mari tanyakan kepada Tuhan masing-masing. Tuhan, kalau engkau ini tandanya hidup. Hidup yang berlimpah-limpah itu apa? Kalau ini tandanya saya hidup, saya bersyukur. Tapi tentunya engkau punya standar yang lebih tinggi lagi dong dari ini Tuhan. Apa tuh yang dinamakan dengan hidup berlimpah-limpah? Aku ingin tahu. Nah Bapak Ibu, kalau kita ngalamin Tuhan, kita akan mengalami satu hubungan yang kalau kita bertanya pasti ada jawaban. Pernahkah Bapak Ibu sekalian berdoa ada jawaban? Kalau ada jawaban, berarti memang kita ngalamin hidup. Betul Bu JB. Berarti kebaikan menurut Tuhan, bukan menurut kita. Tuhan yang punya standar. Nah, Lukas 13 ayat 2, Yesus berkata kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Lukas 13 ayat 4, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Jadi, kalau seseorang meninggal dengan cara-cara yang mengerikan, bisa jadi orang itu belum bertobat. Tobatnya bukan aslinya orang jahat, mafia gitu, belum bertobat. Enggak, bukan gitu. Pertobatan itu dari apa yang Tuhan katakan. Kalau kita hari ini mesti bebas dari namanya luka batin, tapi toh kita masih tetap nyimpan luka batin, berarti kita belum bertobat. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Bukan masalah, kan saya ngerugiin orang Pak. Saya nggak pernah ngerugiin orang lain loh, membuat orang sengsara. Saya nggak pernah, saya berbuat baik. Nah, tapi kalau kita hari itu masih punya kekeh demikian, sedangkan Tuhan yang ini yang ikuti ya, berarti kita belum bertobat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kita sering kali ngikutin apa yang kita pikir baik, betul tidak? Tapi Tuhan tuh punya standar loh. Punya standar yang lebih dari itu. Sempurna. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, Tuhan Yesus pernah bilang di Taman Getsemani, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita selama aku bersama dengan mereka. Aku memelihara mereka dalam namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang ditulis dalam kitab suci. Jadi Tuhan menjaga, Tuhan memberikan naungan yang jelas kepada orang-orang yang mau. Orang yang gak mau gimana? Ya gak bisa Bapak Ibu sekalian. Jelas ya? Orang yang gak mau Pak,
ya udahlah pokoknya mau aja lah. Ya orangnya cenderungnya jahat gitu. Cenderungnya nggak mau dengar nasihat, cenderungnya malah nggak mau dengar koreksi dari Tuhan. Bahkan dari hamba Tuhan dikoreksi pun ngomongnya soal bosan ngomongin firman terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tingkat tertentu itu pasti ada satu perkara yang sedang bahaya terjadi. Maka pastikan bagi Bapak Ibu sekalian yang melihat saudaranya atau sesamanya begitu, cepat-cepat menjadi pendoa bagi mereka agar Tuhan atau Allah Bapa mencurahkan roh pertobatan agar dia mengalami pemulihan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka di Yohanes 17 ayat 14. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Jangan kau ambil Bapak, aku butuh. Lindungi mereka dari yang jahat. Jadi Tuhan kita berdoa kepada Bapak agar kita semua nih gak boleh pergi dulu loh. Bahkan Yesus minta agar Bapaknya lindungi kita dari yang jahat. Nah, doa yang sama kita pun bisa praktekin kepada orang-orang yang kita kasih. Amin. Betul-betul kita pergunakan kasih itu untuk menyelamatkan banyak orang. Yohanes 8:44. Iblis dikatakan sebagai pembunuh manusia. Ya, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Jadi iblis adalah pembunuh manusia, Pak. Ya. Tapi kan ada ayatnya, Pak. Di perjanjian lama, Saul dibunuh oleh Tuhan. Lalu orang-orang Mesir tiap-tiap anak sulung sampai dengan ke hewan-hewan pun dibunuh oleh Tuhan. Betul? Lalu ada anak sulung Yehuda, kemudian ia berbuat jahat di mata Tuhan, maka Tuhan bunuh dia. Kok Tuhan bunuh di masa-masa perjanjian lama, Pak? Nah, betul ya? Nanti baca ayatnya di Kejadian 38 ayat 7, baca di Keluaran 12 29, baca di 1 Tawarik 10 ayat 13. Baca semuanya. Bahkan Saul dibunuh oleh Tuhan karena perbuatannya tidak setia kepada Tuhan. Ingat, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari orang mati, dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Iya, betul. Tuhan tidak ingin kita mati lebih cepat. Dia ingin agar kita berbuah banyak sebelum kita pulang ke sorga. Ya, benar. Tuhan memang membunuh di masa perjanjian lama. Tidak ada ampun, tidak ada anugerah, bahkan manusia dikoreksi di bawah hukum. Mereka akan memperoleh keselamatan dengan kekuatan mereka sendiri. Itu manusia perjanjian lama. Manusia harus dihukum karena kesalahan mereka untuk mengajar mereka tentang kebenaran. Sebenarnya, siapa yang mengajarkan penghukuman? Bukan Tuhan, tetapi adalah si maut dan anak-anak buahnya. Mereka selalu siap menjalankan fungsi mereka sebagai algojo terhadap orang yang Tuhan serahkan kepada mereka. Waktu itu firman Tuhan, lihat ini, adalah satu-satunya keselamatan mereka. Waktu itu firman Tuhan adalah tanduk keselamatan mereka, satu-satunya. Itu sebabnya maka Tuhan berbicara kepada nabi-nabi. Tuhan melihat apakah ada dalam diri mereka penundukan diri kepada firman Tuhan. Kalau di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 51, lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah, serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang.
firman seperti dirupakan di dalam tanduk-tanduk mesbah, tanduk keselamatan. Juga Yoab. Nah, Lukas 1 ayat 67, Zakaria ya, ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk menyelamatkan umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Manusia perjanjian lama zaman dulu, mereka berharap adanya keselamatan. Betul? Nah, lihat ini. Di masa perjanjian lama, orang yang tidak menurut firman dikoreksi dengan hukuman untuk mengajar manusia bahwa mereka memerlukan seorang juru selamat. Gambaran. Kalau di antara mereka ada yang diampuni dosanya karena melakukan ibadah dan persembahan, termasuk potong domba, lembu dicurahkan di atas mezbah, darahnya, itu berarti mereka meminjam keselamatan dari masa depan. Itu ya. Dosa sih nggak diampuni, tapi itu keselamatan yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus, mereka dijagai oleh nubuatan itu, dijagai oleh firman itu. Makanya firman pada saat itu dengan hanya darah anak domba atau darah lembu hewan sebagainya itu bisa memperpanjang nyawa, bukan mengampuni dosa sebetulnya. Ada kesempatan untuk mereka diubahkan sama Tuhan, dikoreksi oleh firman. Kalau kita lihat kemarin Hizkia kan dikoreksi oleh firman-Nya, akhirnya diperpanjang nyawanya 15 tahun. Itu Hizkia. Dia merendahkan diri di depan Tuhan. Jadi mereka yang melakukan ibadah persembahan di masa lampau, mereka meminjam keselamatan dari masa depan dari darah Yesus yang tercurah di kayu salib, dan semuanya telah dilunasi oleh kematian Yesus di kayu salib. Hidup dalam masa anugerah, pembayaran telah dilakukan di muka, bahkan pengampunan dosa itu sekarang telah dideklarasikan bagi semua orang, agar mereka dapat memasuki gerbang kota keselamatan, yakni kerajaan sorga. Selama mereka mau tinggal di dalam kerajaan ini, mereka aman. Namun bila mereka tiba-tiba keluar dari kerajaan ini, maka mereka akan jatuh ke dalam hukuman lagi. Sangat penting Bapak Ibu sekalian, maka ditekankan sekali, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kenapa? Karena kita masih stay di situ, nggak boleh pikiran-pikiran dunia lagi. Sekali kita pakai pikiran dunia lagi, ingat ini, bahwa ada contoh-contoh dari dunia yang kita hidupi dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dan itu membawa kita lambat laun kepada maut lagi. Orang Israel membangun anak lembu emas, dan peribadatannya pada saat itu mereka dapat dari mana tuh kopiannya? Dari orang Mesir. Mengapa dirupakan anak lembu emas? Karena Mesir menyembah lembu, menyembah patung lembu seperti itu. Dewa petah itu Mesir menyembah itu. Nah, ketika mereka bangun anak lembu emas, mereka tanpa sadar memvisualisasikan dan mengubah Allah yang mereka pikirkan memimpin mereka dalam rupa seperti itu Allahnya. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin Allah kita adalah duit. Hanya duit yang sanggup menolong kita. Amin. Bisa jadi begitu ya. Hanya pekerjaan yang tetap yang bisa menolong masa-masa ini. Yang banyak Tuhan, agar aku aman. Menjadikan sarana komoditas keinginan kita agar kita aman. Nah, kita menjadi orang Israel yang mengubah Tuhan, yang memimpin bangsa Israel menjadi dalam bentuk anak lembu emas. Bahaya loh. Makanya tadi dimunculin itu 1 Kor 10 itu, agar jangan sampai engkau punya keinginan seperti itu. Nanti baca ya. Satu peringatan buat kita. Sama-sama kita belajar peringatan dari Tuhan. 1 Kor 10 nanti Bapak dan Ibu sekalian baca. Amin. Nah, dalam Bilangan 35 ayat 6 ini ngomongin soal tentang kota perlindungan, tentang orang-orang yang
membunuh tanpa sengaja atau karena terpaksa ngebunuh, mereka mesti masuk ke kota perlindungan. Itu adalah gambaran soal kerajaan Allah sebetulnya nanti yang sekarang kita hidupi ini. Mereka agar dilindungi sampai dengan imam besar yang bersangkutan mati. Nanti baca ayatnya di Bilangan 35 ayat 6, ayat 14 dan ayat 26. Jadi kerajaan sorga adalah kota perlindungan yang sebenarnya gambaran orang-orang yang dipraktekin di perjanjian lama itu semuanya ada di perjanjian baru dalam rupa yang sebenarnya. Kerajaan sorga namanya. Mereka yang masuk ke dalamnya akan tinggal dalam perlindungan terhadap pembunuh mereka, tapi yang tinggal tetap di luarnya akan dikejar penuntut darah mereka. Jadi apa yang harus dilakukan seseorang untuk memperoleh keselamatan jiwanya? Mereka harus datang kepada Tuhan yang pengasih itu dan mengakui kesalahannya di masa lampau, lalu hidup menurut hukum kota perlindungan mereka atau kerajaan Allah, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bila mereka berkhianat terhadap Roh Kudus, mereka pasti tersesat karena dipimpin oleh hati mereka atau hati lama mereka sendiri dan mati dibunuh si maut dengan segera. Sekarang kita memiliki gambar yang lebih jelas tentang kuasa yang akan diberikan kepada pasukan di akhir zaman ini, kita semua. Apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang yang belajar pada sore hari ini dan yang lampau-lampau adalah memberitahu orang-orang lain yang di luar sana kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka harus memelihara keselamatan mereka. Agar mereka tetap bertahan lama di muka bumi ini untuk melakukan kehendak Allah yang sempurna. Perlindungan Allah berlaku bagi mereka yang tinggal tetap dalam kota perlindungan, dan kita juga dapat menjalankan kuasa terhadap roh maut asal tetap berpegang kepada kondisi yang satu itu, yaitu tetap tinggal dalam kota perlindungan dan taat dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu cara hidup di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, dengan manner seperti itu, dengan cara hidup seperti itu, dilindungi oleh Allah, tidak dengan hati yang lama, dengan hati yang baru, tanpa luka batin, tanpa luka sedikit pun, tanpa tawar hati, betul-betul ngikutin aja polanya, gitu ya. Itu seperti maut yang berjalan berkeliling mencari mangsa, nggak dapat karena kita ada dalam kota perlindungan. Nah, jadi yang sekarang kita pelajari itu bagaimana kita bertahan dalam kerajaan Allah. Nah, itu untuk menyelamatkan orang-orang di kejaran maut, ya. Sembari kita beritakan Injil, ngajarin orang untuk ngalahin maut seperti apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Bagaimana proyek akhir zaman untuk menghancurkan maut sendiri? Adakah pengajaran yang lain? Adakah pengajaran yang advance? Apakah yang hendak kita pelajari berikutnya? Nah, inilah yang hendak Tuhan lakukan setelah semua orang diselamatkan, atau setidak-tidaknya sejumlah orang dari mereka akan diisi dengan kehadiran Allah. Allah Bapa. Mereka akan mendeklarasikan kemenangan dan maut itu tak akan mendapat pekerjaan lagi. Karena kalau semua orang mengerti kebenaran itu memerdekakan semua orang, itu akan menjadi akhir pekerjaan roh maut. Topeng si maut akan dibukakan semakin banyak, semakin luas, dan mereka tak mampu menipu manusia lagi, dan secara otomatis pekerjaan mereka berakhir, bukan? Dalam kerajaan 1000 tahun, tidak ada operasi maut di atas bumi. Karena roh maut dan Lucifer ditahan di jurang tanpa dasar. Manusia tumbuh seperti zaman Adam lagi. Tak seorang mati karena pekerjaan si maut lagi. Kalau ada yang mati, karena memang udah tua. Tubuhnya udah kadaluarsa. Sudah nggak memadai lagi untuk hidup terus. Tapi yang namanya tua menurut kerajaan 1000 tahun, itu umurnya sepanjang pohon. Maut ditelan dalam kemenangan. Hanya orang yang tak mengerti kebenaran yang akan mati.
di masa-masa itu. Bila kebenaran tentang hidup yang kekal diketahui mereka, tak ada yang mati lagi. Baik Allah Bapa bermanifestasi di dalam mereka, mereka akan diubahkan dan hidup seterusnya. Ya, makanya di ayat di Yesaya nih, kan saya udah bilang ya, saya lagi banyak baca Yesaya. Ini mic-nya jelas kok. Ya, lihat Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Yesaya 66 ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Itu saya sudah pernah katakan di masa 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus setelah Armageddon selesai. Itu adalah transisi bagaimana kita akan mengalami langit bumi yang baru. Amin. Kalau kita pada hari-hari ini transisi untuk menikmati kerajaan 1000 tahun. Dan langit bumi yang baru adalah transisi untuk kita ngalamin di dunia yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wah, jadi ceritanya panjang. Masih banyak ceritanya, jangan takut. Tapi sekarang yang penting sekolah dulu diberesin. Sekolah tingkat-tingkatnya diberesin agar kita cepat lulus. 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini, karena yang dapat dikorupsi ini, for this corruptible, dalam bahasa Inggrisnya nih, yang dapat dikorupsi maut ini, yang dapat binasa ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Harus mengenakan yang incorruption, yang enggak dapat dikuasai maut. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang corruptible ini harus mengenakan yang enggak bisa dikorupsi. Incorruption. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin ya Bapak Ibu sekalian, kita mengarahnya ke sana. Jadi please, kalau yang baru hari ini bergabung, pastikan Bapak Ibu yang baru bergabung sore hari ini, malam hari ini, mengulang kembali pelajaran di bulan yang lalu, di masa karantina. Itu semua sudah dibagikan dari awal sekali kita lahir baru, ciptaan baru, kita menjadi hidup yang baru, hidup dipimpin oleh Roh, hidup dalam anugerah, hidup menggunakan otoritas, hidup menggunakan pimpinan Roh Kudus dan sebagainya, sampai dengan kita akhirnya mengalahkan maut. Itu udah detail sekali loh sebetulnya. Dan kita sekarang belajar soal hidup dalam kerajaan Allah, dilindungi oleh Tuhan. Sekarang kuasa kebangkitan yang dikerjakan oleh Allah Bapa adalah membangkitkan Yesus dari tempat terdalam di jurang maut sampai ke sebelah kanannya. Kuasa seperti itu akan tinggal dalam diri semua orang yang dijadikan tempat kediamannya. Mereka akan mengambil siapapun yang bisa dibangkitkan dari kediaman jurang maut atau di tempat alam maut kapanpun Allah menyuruhnya. Kalau kita punya roh Allah dalam diri kita, kita akan mempunyai roh kebangkitan dan bisa membangkitkan orang mati sekalipun, termasuk dulu Lazarus ya, dibangkitkan Tuhan Yesus sebagai tanda kehadiran Allah di dalam diri mereka. Allah sendiri akan menghentikan proses-proses kematian dan juga mengembalikan lagi mereka yang telah mati untuk hidup kembali. Dan kita semua akan dilatih untuk itu. Timbul pertanyaan ya, bukankah orang-orang yang sudah meninggal itu sukar dibangkitkan? Itu Yeskiel ngalamin apa? Dia datang ke lembah-lembah, tulang-tulang itu dibangkitkan.
Ya makanya Bapak Ibu sekalian, ada masanya mungkin dulu Lazarus kan di hari keempat ya dibangkitkan Tuhan. Itu mati betulan loh, udah mati dibangkitkan sama Tuhan. Nah, kalau kita memiliki dengan Tuhan Yesus, bisa dong. Bisa. Masalahnya disuruh apa enggak? Nah, untuk hal ini Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu sekalian memang diperkenankan untuk praktek oleh Allah Bapa atau Tuhan Yesus, silahkan praktekin. Kalaupun gagal ya jangan kecewa, biarkan saja. Memang mungkin dia punya rencana begitu. Saya memang beberapa kali praktekin belakangan ini dan gagal semua. Bapak Ibu sekalian, suatu kali saya pernah mimpi ya, saya berjalan dengan istri saya, berjalan di kebunnya seperti sawah, di kanan kiri rupanya banyak orang sedang tidurnya. Ketika saya lagi bergandengan, bangunin tuh orang-orang yang sedang dalam bawah tanah. Bangun, ayo bangun terus. Tuhan datang, kami jangan dibangunin. Oh, saya kemudian saya pas bangun-bangun nanya, itu arti mimpi itu apa Tuhan? Kok orang-orang mati nggak boleh dibangunin? Ada saatnya memang bagi orang percaya memang benar-benar kematian menghentikan proses untuk sebetulnya menghentikan proses berbuah ya sebetulnya tampaknya demikian. Tapi sebetulnya menurut Tuhan menghentikan proses kejatuhan lebih dalam lagi hingga sukar dipulihkan. Maka ketok palu, udah mending. Ya, maaf terputus karena ada satu masalah di jaringan. Nah, jadi ada kalanya Tuhan memang tidak perkenankan kita untuk membangkitkan orang yang telah meninggal kalau tugasnya sudah beres, yang boleh dibangkitin. Nah, ada pertanyaan nih dari Ibu Maria Tamba. Apakah langit dan bumi yang baru itu sama dengan sorga, Pak? Apa kata Alkitab? Nah, kita akan baca di kitab Wahyu. Bagus nih pertanyaannya. Wahyu 21 ayat 2. Ibu Maria Tamba, silakan baca Alkitabnya ya, sama-sama dengan saya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi nggak ada laut. Air ada, tapi nggak laut. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi, ternyata dari ayat ini, langit bumi yang baru itu terpisah dari sorga. Karena kemudian, Yerusalem sorgawi itu ada di langit bumi yang baru, dan Yerusalem sorgawi itu turun dari sorga. Jadi sorganya ada di mana? Di atasnya. Jadi masih ada tempat yang berbeda selain sorga, yaitu langit bumi yang baru. Jelas ya Ibu? Mudah-mudahan jelas. Pak, bagaimana dengan yang meninggal dibakar? Ya sudah, kalau terlanjur dibakar, ya sudah tidak apa-apa. Kan gak ada ayatnya ya. Kita kalau meninggal jangan dibakar. Ya kalau udah terlanjur, udah gak apa-apa. Tapi saya sarankan lebih baik ya jangan. Tapi kalau pihak keluarga menginginkan dibakar, ya sudah gak apa-apa. Ada pelajaran lainkah dari sini Pak? Kalau mengapa Bapak menyarankan gak boleh dibakar? Ada memang, dan saya hanya bagikan itu secara khusus saja, tidak universal atau global seperti ini. Ya. Nah, kalau Ibu Esther berminat untuk tahu mengapa sebabnya nggak boleh dibakar, nanti saya akan jelaskan. Roma 8 ayat 11, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
tinggal dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal dalam kamu. Yunus 5:21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak dikehendakinya. Jadi anak pun punya kuasa untuk bangkitin siapa aja. Wahyu 20:13 ayat terakhir. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Jadi setelah masa langit bumi lama itu akan dimusnahkan oleh api. Jadi laut, kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Jadi orang-orang yang ini nggak sempat dibangkitkan dan nggak dibangkitkan menjadi orang-orang yang punya tubuh kemuliaan. Ini orang-orang yang dengan tubuh roh dibangkitkan untuk ngalamin apa? Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Bayangin ya, maut itu dibinasakan dalam lautan api. Jadi neraka itu gedenya kayak gimana ya? Gede banget. Hingga bisa menelan bahkan kerajaan maut. Kerajaan maut isinya berapa miliar ya Pak? Waduh, nggak tahu saya. Nah, Bapak Ibu, jadi sekarang kita udah belajar bagaimana kita tinggal dalam kerajaan Allah dengan norma, dengan standar yang berbeda dengan apa yang kita mungkin pernah dengar sebelumnya. Kita mesti mendengar langsung dari yang punya kerajaan itu sendiri, yaitu Allah Bapa sendiri, atau kita dengar dari Tuhan Yesus sendiri, dan kita kemudian mempraktekkan setiap apa yang dikatakannya, karena apa yang dia katakan itu merupakan satu hubungan pribadi dengan kita. Yang paling penting itu. Dan secara universal kita mesti banyak baca tentang Alkitab untuk kita mengetahui dasarnya itu apa gitu. Mengerti dasarnya. Kalau saya bagikan sepanjang pertemuan ini berupa penjabaran-penjabaran dengan bahasa yang bisa kita cerna, yang kita bisa mengerti, kemudian Bapak dan Ibu sekalian baca Alkitab kembali dari ayat-ayat yang saya bagikan tadi, pasti Bapak Ibu sekalian akan melihat polanya tuh yang sedang digambarkan sore hari itu polanya seperti apa sih sebetulnya, hingga kita bisa mengerti, oh saya tuh dirancang untuk selamat sebetulnya, dirancang untuk menerima kasih Allah sebetulnya. Jadi tidak ada alasan untuk takut lagi tentang hal-hal yang lain, karena apapun yang sedang dinyatakan oleh Tuhan itu Tuhan jagai kita di kemudian hari dan selama-lamanya dijagai dengan perkataannya, dengan hatinya, dengan kerinduannya. Asal Bapak Ibu sekalian ngalami itu semua sepanjang hari sampai dengan Tuhan datang, terjaga dalam kerajaan Allah. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir meskipun keadaan sekitar kita begitu, tetaplah tinggal dalam naungan kerajaan Allah dan kita dibela oleh kerajaan Allah. Mari kita tundukkan kepala. Dan pertanyaan, nggak apa-apa Bu, shalom. Kerajaan maut itu di bumi atau ada lokasi lain? Kerajaan maut itu kalau kata Alkitab ada di bawah bumi, bukan di tempat di luar sana, bukan di atas sana, tapi kerajaan maut itu ada di bawah bumi. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian lihat di Alkitab bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut, artinya bahwa dia turun ke tempat dunia yang paling bawah itu. Itu yang Alkitab katakan. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang melihat juga di dalam Alkitab di Yesaya 14, Lucifer ketika memberontak dari sorga, Tuhan melemparkan Lucifer ke dunia orang mati. Kemana dilempar sebetulnya? Ke bumi ini. Dan bumi waktu itu hancur berantakan. Kalau Ibu Hester melihat rekaman sebelumnya di Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 itu ciri-ciri bumi yang ayat yang keduanya terutama itu bumi yang sudah disusupi oleh Lucifer yang memberontak dari sorga. Makanya kegelapan sudah ada di bumi sejak terang belum diciptakan, kegelapan itu udah ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya kerajaan maut atau dunia orang mati ada di mana? Di bawah sini. Tepatnya ada di bumi ini.
Ya, gitu ya. Baik, sampai di dalam pertemuan akhir ini, jangan lupa di besok hari jam yang sama saya akan bagikan ini. Mudah-mudahan terlihat. Apa tuh? Tolong tulisin kalau ada yang jelas kelihatan. Judulnya apa? Itu akan saya bagikan besok. Identifikasi tentang antikristus, tentang nabi palsu, tentang Mesias palsu. Dengan jelas Alkitab mengatakan demikian. Jadi jangan lupa besok datang bergabung di jam yang sama. Dan bila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, acara ini terbuka untuk setiap pertanyaan. Tapi untuk pertanyaan yang dalam kayak tadi, bolehkah dibakar? Ya, sementara boleh kalau udah terlanjur. Kalau nanti ada yang nanya begitu, saya akan jawab di inbox atau di dalam secara pribadi, mengapa sebabnya begini gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, paham ya mengapa saya hanya bagikan ini secara general, secara global saja. Karena saya ingin melihat dan saya ingin juga berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian yang ingin mengalami langsung tentang bagaimana pelayanan pelepasan, apa yang akan terjadi kemudian ketika kita doain orang. Banyak hal-hal yang kemudian kita pikir akan begini, ternyata enggak seperti begitu. Nah, kita perlu tahu di luar sana, kita perlu menerima setiap hal yang perlu kita ketahui lebih luas. Mungkin barangkali saya pun masih kurang, pelajarannya masih banyak yang harus saya tahu, makanya kita sama-sama saling belajar. Barangkali kasus yang Bapak Ibu punya itu spesial dan sangat rumit, saya pun tertantang untuk mengetahuinya. Tiba di hari acara, bila ada pertanyaan silakan, dan di inbox maksudnya, dan kita akan berdoa. Yuk kita doa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami syukur kami tinggal dalam naungan yang maha tinggi, kami tinggal dalam kota perlindungan, yaitu kami tinggal dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur kami dilindungi oleh darah anak domba, kami dilindungi oleh Kristus, kami dilindungi oleh hadirat Allah dan hadirat-Mu Tuhan dan juga Roh Kudus sebagai materai kami. Kami dilindungi dengan aman dan kami bersyukur kami senantiasa ditegur dan nasihati. Ampuni kami kalau ditegur kami bandel, kami nakal. Kami sekarang mengerti bahwa itu semua adalah kelonggaran untuk kami punya waktu untuk dipulihkan, bertobat dan bertumbuh dan berbuah lebat. Sekarang kami mau pakai waktu-waktu itu, kami mau menjadi anak-anak yang dikhususkan untuk mendekat, untuk kami menjadi orang-orang yang mengerti panggilan kami itu untuk bangsa-bangsa, untuk pertumbuhan mereka, untuk semua tercukupi kuota yang akan masuk ke dalam penyelamatan. Kami mau merespon panggilan itu, buat kami ngalamin Engkau Bapak, buat kami ngalamin hadirat Tuhan, dan juga kami mau dinasihati oleh Engkau Roh Kudus. Kami bersyukur sepanjang pertemuan ini kami dipulihkan, kami disembuhkan. Dan sekiranya kalau ada masalah-masalah di hati kami, mari Roh Kudus Kau buang hati lama kami sepenuhnya. Ganti saja dengan hati yang dari Tuhan Yesus. Dan semua hati yang dari Tuhan Yesus ini, kami persilahkan Engkau yang menuliskan pengajaran-pengajaran yang baru. Bahkan apa yang telah kami terima sepanjang pertemuan ini yang dari Bapa dan Tuhan Yesus, Engkau tuliskan, Engkau ajari kami lebih dalam, hingga kami besok mengerti lebih jelas apa yang sedang diajarkan. Mari Roh Kudus, kami mengasihi-Mu, buat kami ada dalam damai sejahtera-Mu, dalam sukacita-Mu, dalam pengharapan-Mu. Kami bersyukur kami dijagai dengan indah oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali besok. Jangan lupa jam 17 WIB dengan bahasan yang lebih dalam, penyingkapan kitab Wahyu. Judulnya Pembina Sakaji. Selamat malam. Tuhan memberkati.